Oke, selamat datang Nadia. Bagi rekan lain yang bisa on cam, please on cam supaya aku nggak ngomong sendirian dengan Lausume. Nanti dia kena tanya terus. Oke, kita mulai ya. Jadi rekan-rekan, sesi bulan November ini aku coba lihat overview-nya dan juga detail tiap pelajarannya. Jadi ini secara khusus membahas tentang dosa dan keselamatan. Oke, jadi ini tiga materi yang sebenarnya intinya itu sama, tapi melihat masalah dosa dan keselamatan dari tiga, ini seperti bayangin diamond ya, melihat dari tiga sudut yang berbeda gitu. Jadi yang pertama adalah tentang bagaimana Allah memandang dosa. Jadi itu lesson pertama yang dari Efesus 2. Lalu lesson yang kedua itu adalah respon kita terhadap dosa dan keselamatan, yaitu kita harus bertobat. Dan yang ketiga itu adalah tentang respon hidup kita. Jadi setelah menerima keselamatan, apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita sekarang? Oke, yaitu penyesalan, tidak mau lagi berdosa, dan berusaha untuk hidup benar. Oke, jadi yang ngajar boleh keep that in mind ya. Tiga ini karena seringkali nanti kok kesannya ngajarnya yang sama terus gitu tiap tiap lesson. Tapi fokusnya itu sebenarnya lebih terarah. Yang pertama adalah bagaimana Allah melihat dosa. Yang kedua, ingat bagaimana kita harus bertobat ya dari dosa. Dan yang ketiga, setelah kita dibenarkan dan diselamatkan Allah, apa yang harus kita lakukan. Oke, jadi kita lihat saja. Nah, seperti agreement sebelumnya, aku akan fokus di book dan loop-nya. Nanti rekan-rekan boleh lihat lesson plan-nya dan diskusikan sendiri hook-nya mau apa, dan took-nya juga. Mungkin nanti kita bisa diskusi sedikit. Oke. Menurut aku ini seharusnya sudah bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita, khususnya tentang dosa dan keselamatannya. Dan ini juga saya rasa lesson yang baik untuk kalau sebelum ini kan pelajarannya itu kitab-kitab di Perjanjian Lama. Mungkin itu lebih kisah, lebih nama-nama yang mereka ingat. Nah, tiga pelajaran sebelum Natal ini adalah waktu yang baik untuk mengkonsolidasi uh, iman percaya anak-anak gitu. Jadi ini seperti express course ya, untuk mereka bisa mengerti apa itu Injil. Nah, ini menurut aku pelajaran yang sangat penting 3 minggu ke depan. Kalau Lausu bisa jelaskan dengan sangat jelas, ini juga kesempatan anak-anak bisa mendengar Injil dengan jelas. Oke? Yang pertama, nanti kalau ada pertanyaan langsung aku di stop aja ya. Aku coba cover 20 menit, 20 menit, 20 menit supaya kita selesai 1 jam. Yang pertama, itu dari Efesus 2, khususnya ayat 1-10. Rekan-rekan bisa baca sendiri. Jadi di book-nya itu basically kayaknya di sini diceritakan ulang apa yang Paulus tulis di Efesus. Jadi sedikit konteks tentang Paulus, mengikut Yesus, dia menulis surat ke jemaat di Efesus, lalu mengajarkan bahwa Allah memandang dosa dengan serius. Jadi, nah ini yang warna merah itu yang aku edit-edit. Ini mungkin buat Lause Felicia. Aku ada ubah-ubah sedikit. Aku akan jelasin kenapa. Nanti aku akan kenapa perubahan itu mungkin bisa membantu Lause-Lause dalam mengajar ya. Pertama, Paulus menjelaskan ada perbedaan besar. Oke, itu yang harus ditekankan antara orang-orang sebelum dan setelah mereka percaya kepada Yesus. Aku taruh garis di sini. Emphasisnya adalah ada perubahan besar sebelum dan sesudah seseorang percaya kepada Yesus. Di Efesus 2 ayat 1-3, sebelum manusia mengenal Yesus, kita telah mati. Ini paraphrase ya kayaknya dari ayat Alkitab. Nah, ini kayaknya nanti Lause boleh pilih mau baca sendiri dari teks Alkitabnya atau di paraphrase aja dalam bahasa yang anak-anak gampang mengerti. Sebelum mengenal Yesus, kita mati dalam dosa-dosa. Dulunya kita hidup seperti orang dunia ini, yaitu memilih untuk tidak taat kepada Allah. Kita semua hidup seperti itu, melakukan apa saja yang kita rasa benar. Nah, mungkin bisa ditanyakan apa itu dosa? Dosa adalah menolak Tuhan yang menciptakan kita
yang memberikan hidup dan yang memberikan hidup. Oke, jadi dosa itu adalah menolak Tuhan yang menciptakan kita dan yang memberikan kita hidup. Oleh karena itu, dosa memiliki konsekuensi. Jadi di bahan materi Gospel Project kayaknya dia langsung asumsi ya dosa memiliki konsekuensi, tapi mungkin anak-anak kita belum tahu apa itu dosa. Jadi baik diceritakan dulu supaya mengerti bahwa dosa itu ada konsekuensi. Dan Alkitab mengatakan bahwa hukuman yang adil atau benar untuk dosa itu adalah kematian. Setiap orang menghadapi kematian secara fisik, tapi orang-orang tidak percaya kepada Yesus juga akan menghadapi kematian rohani, mereka akan dipisahkan dari Allah selamanya. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Jadi sebenarnya bagian ini itu menjelaskan Efesus 2 ayat 1-3 ya. Tapi rencana Allah bagi manusia adalah kabar baik. Paulus menulis tentang kabar baik ini. Tapi Allah dengan penuhnya Efesus 2, 4-5, karena kasihnya menghidupkan kita kembali bersama dengan Kristus, kita telah mati secara rohani yang menghidupkan kami diselamatkan oleh kasih karunia. Ini berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki kehidupan kekal bersama Allah selamanya. Nggak tahu ya, mungkin anak kelas besar bisa disuruh baca aja. Oke? Jadi kebagian Alkitab ini disuruh baca. Lalu sekelas kecil mungkin diparaphrase aja ke bahasa yang anak-anak lebih gampang mengerti. Poinnya adalah menunjukkan bahwa semua yang percaya kepada Yesus akan memiliki kehidupan kekal bersama Allah selamanya. Tapi bukan hanya di situ, Paulus juga menjelaskan apa yang telah Allah lakukan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Allah telah membangkitkan kita bersama Yesus, Efesus 2, 6-7. Paulus juga menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi di bagian book ini sebenarnya secara sekilas dibaca ini cuma baca Efesus 2, 1-10 aja. Oke, cuman di in between dia jelaskan sedikit apa artinya mati ya. Mati karena dosa kita menolak Allah yang memberi hidup. Tapi kita tidak dibiarkan Allah mati. Allah memberikan kita solusinya yaitu Yesus yang mati lalu bangkit. Oleh karena itu kita bisa, ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga bisa beroleh hidup itu. Nah di Luke-nya kayaknya baru dicoba dijelaskan ya kepada anak-anak apa sih intisari dari Efesus 2 ini. Jadi di sini dikatakan ketika Tuhan menciptakan dunia, dia menjadikannya tempat yang sempurna tanpa dosa. Nah, aku tambahkan di sini mungkin bisa kasih ilustrasi ya. Mungkin bayangkan dunia yang tidak ada bencana alam, tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit. Nah, seperti itulah dunia yang Tuhan ciptakan dulu. Tapi dosa masuk ke dunia ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah. Menolak Allah dan memilih hidup dengan jalan dan pemikiran kita sendiri. Sejak saat itu, semua keturunan manusia juga berdosa dan terpisah dari Allah. Dalam kisah Alkitab hari ini, Paulus menulis surat untuk mengingatkan jemaat itu bagaimana sikap dan perasaan Allah terhadap dosa. Oke, jadi ini menjelaskan ya. Sebelum manusia mengenal Yesus, kita semua terjebak di dalam dosa. Jadi sama seperti bangsa Israel dari kisah pelajari beberapa minggu lalu, kita mati dalam dosa dan hidup terpisah dari Allah. Kita semua layak dihukum karena dosa-dosa kita. Nah, ini mungkin boleh jelaskan lagi ya. Setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Mungkin bisa diilustrasikan. Begitu juga ketika kita menolak Tuhan Allah pencipta kita, ada konsekuensinya. Kita dihukum. Tapi Allah begitu baik yang menyediakan jalan bagi manusia untuk diselamatkan. Bahkan ketika kita menolak Allah, dia tetap mengasihi dan memenuhi kebutuhan kita. Allah tidak hanya mengasihi kita ketika kita baik. Dia tetap mengasihi kita bahkan ketika kita hidup dalam dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan dari dosa, Allah yang mengubah hati kita sehingga kita jadi mau hidup secara berbeda. Sebelum percaya Yesus, kita hidup seperti dunia yang berdosa seperti sekarang ini, tapi sekarang kita memiliki kehidupan kekal dan hidup di dalam Yesus. Allah menunjukkan belas kasihan dengan menyelamatkan kita dari apa yang layak kita terima, yaitu kematian kekal. Ini ada banyak repetisi ya. Aku nggak tahu apakah karena anak-anak harus diulang berkali-kali, tapi mungkin Lause boleh kalian coba praktis nanti. Kayaknya ini nggak perlu diulang 2 kali. Beberapa paragraf ini aku rasa mirip gitu, tapi mencoba menekankan hal yang beda ya. Dia menunjukkan kasih karunia yang mengutus anak yang tunggal Yesus untuk menanggung hukum atas dosa kita. Ini berarti kita tidak lagi terpisah darinya, yang memberi kita hidup selama ini. Kabar yang sungguh baik. Mungkin yang kelas besar bisa dikasih tahu ya, itulah artinya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Keselamatan dari dosa dan kematian kekal adalah hadiah gratis atau cuma-cuma dari Tuhan.
Tapi sama seperti hadiah lainnya, kita harus mau menerima hadiah itu. Alkitab mengatakan jika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita akan diselamatkan. Sudahkah adik-adik menerima anugerah keselamatan yang gratis ini? Jika belum, luangkanlah waktu hari ini untuk bicara dengan Lause atau Papa Mama. Allah menawarkan anugerah yang cuma-cuma ini kepada. Jadi materi ini juga kayaknya penginjilan ya. Bagi mungkin buat anak-anak yang masih belum percaya, ini kesempatan buat mereka untuk mengenal Yesus gitu. Jadi kesimpulan atau cross connection-nya, Allah memandang dosa dengan serius. Setiap manusia layak mati karena dosa-dosa mereka, tapi karena Allah begitu mengasihi kita yang mengutus anaknya Yesus untuk mengalahkan maut dengan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya pada Yesus memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau mau disimpulkan, aku bisa simpulkan seperti ini, Allah memandang dosa dengan serius. Oleh karena itu ada dua hal yang terjadi. Karena dosa begitu serius, maka harus ada penghakiman. Oke, ada konsekuensinya. Yang kedua, karena dosa begitu serius, maka solusi yang Tuhan berikan juga begitu serius gitu. Yaitu dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati menebus kita untuk memberikan keselamatan kepada kita. Oke, jadi makanya aku rasa tuknya diskusinya seperti ini, apa atau mengapa Allah mau menghukum dosa. Jadi anak-anak bisa diskusikan ya, kenapa sih harus dihukum, seberapa buruknya. Jadi mungkin bisa jelaskan kayak, kalau anak-anak menolak orang tuanya, gimana perasaan orang tuanya gitu. Maksudnya nggak mau mengakui itu sebagai papa mama gitu ya. Apalagi kita yang sudah diciptakan Tuhan, diberikan kehidupan, diberikan apa yang kita perlu, tapi kita hidup nggak mau mengikut Tuhan, bahkan nggak mau mengenal dia gitu. Bagaimana Yesus menebus dosa kita, ini bisa nanya anak-anak, semoga mereka ngerti, mati di atas kayu salib menggantikan hukuman atas dosa kita. Itu cara Yesus menebus dosa kita, dan siapa yang bisa diselamatkan? Semoga anak-anak bisa tahu ya, semua orang. Oke, semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sesi 1 ini sedikit seperti Bible study ya, Efesus 2. Basically melihat keseriusan dosa, dan oleh karena itu ada penghakiman dan ada jalan keselamatan dari Yesus. Untuk ilustrasi aku kasih Lause pikirin sendiri ya, mungkin bisa ya itu aja sih. Sebelum kita move ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Efesus 2. Mungkin yang harus ditekankan ya, sebagai Lause adalah relasi antara dosa dan kematian. Oke, mungkin dia anak-anak susah untuk connect gitu. Jadi connect biasanya yang kita sering jelaskan adalah kenapa dosa berhubungan dengan kematian, karena Allah adalah yang memberikan kehidupan, sumber kehidupan. Jadi dosa adalah menolak Allah yang memberikan kehidupan itu. Jadi konsekuensinya adalah maut gitu. Jadi ini seperti apa ya? Handphone dicabut dari colokan kan. Suatu hari akan mati gitu kalau tidak kembali dicas lagi. Jadi seperti itu juga, atau tanaman dicabut dari potnya ya. Itu sumber kehidupannya, tanahnya begitu dicabut ya dia akan pelan-pelan mati. Jadi seperti itu juga dosa, penolakan kepada Tuhan, sumber kehidupan itu, maka konsekuensinya adalah mati. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia membawa kita kembali kepada sumber kehidupan itu. Pak Dan, maaf, kita perlu tekankah bahwa ini mati rohani dan bukan mati dalam arti yang sebenarnya Fisik mati. ya, benar. Ya, jadi di sini ada sempat dikatakan ya. Jadi efek dosa memang dua, mati secara fisik dan secara rohani ya. Jadi yang saat ini baru terjadi, yang kita lihat adalah mati secara fisik ya, mata. Tapi sebenarnya the moment kita berdosa, kita itu sudah mati secara rohani. Nah, nanti di dalam kekekalan ya, disitulah penghakiman terhadap mati rohani itu kelihatan gitu dan nyata. Tadi kayaknya ada di
di mana ya itu? Ini. Dosa memiliki konsekuensi. Alkitab mengatakan hukum yang adil adalah kematian. Setiap orang menghadapi kematian fisik karena semua orang berdosa ya. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus juga akan menghadapi kematian rohani. Mereka akan terpisah dari Allah selamanya. Dan ini berita yang sangat menyedihkan. Jadi mungkin anak-anak bisa nanya, kan aku nggak mati, sekarang aku masih hidup gitu ya. Ya maksudnya itu buktinya semua orang di dunia ini, mungkin Laus Valley bisa bilang, dokter sering melihat satu hari orang akan meninggal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak kenal Yesus, kita sudah mati di dalam gitu, secara rohani. Oke, saya rasa cukup jelas ya diskusinya. Coba arahkan kedua poin itu aja. Mereka mengerti betapa seriusnya dosa. Kita lanjut ke lesson plan selanjutnya, itu tentang pertobatan. Nah, Matius 3 ini adalah perikop tentang Yohanes Pembaptis. Oke, ingat dia menyerukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bahan ini mengambil materi itu dan menjelaskan kenapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan itu. Aku nggak lihat hook-nya ya. Book seperti biasa, Bible study-nya itu menceritakan konteks sebelum Yesus datang, ada bayi bernama Yohanes, Satu hal yang unik dari Yohanes, ini aku tambahin ya. Mungkin hal lainnya. Selain dia nyentrik orangnya, pakai pakaian aneh-aneh, dia juga membawa pesan kepada orang-orang di Yudea, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, yang menarik, orang-orang dari seluruh Yerusalem datang gitu. Mereka mau mengakui dosa dan membaptis mereka di Sungai Yordan. Nah, satu hari Yesus melihat pemimpin agama juga datang. Terus Yohanes berkata, "Hai kamu anak-anak ular beludak." Di Alkitab bilang keturunan ular beludak ya. Siapa yang memperingatkan kamu akan murka Allah yang akan datang? Tunjukkanlah bahwa kamu sungguh-sungguh ingin berbalik dari dosamu. Jadi bagian dari keluarga Abraham tidak akan menyelamatkanmu. Jadi fokus dari materi ini kayaknya itu di sini, di ayat yang ini. Jadi materi ini menjelaskan bahwa pertobatan itu harus sungguh-sungguh berbalik dari dosa. Itu artinya bertobat gitu. Nah, Yohanes menjelaskan, aku membaptis kamu dengan air supaya tanda pertobatan, tapi yang datang lebih berkuasa, ia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Lausu Felicia. Di materi ini ada 2 copy ulang ya, Christ Connection-nya. Apakah memang di bahannya begitu, atau biasanya di akhir baru Christ Connection? Ini sepertinya ada repeat ya. Oke, nggak apa-apa nanti aja. Jadi menurutku ini nggak harus dulu juga nggak apa-apa sih. Crash Connection-nya bisa nanti di akhir aja. Luke di sini menjelaskan apa yang tadi diceritakan bahwa Allah memberikan pesan sangat penting pada Yohanes Pembaptis. Yohanes mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya, Jefanya akhirnya datang. Seperti Yesaya, ini nabi ya. Mungkin boleh ditekankan nabi. Belajar gak sih dulu di Gospel Project Nabi Yesaya? Enggak ya. Enggak tahu anak-anak tahu atau enggak. Anyways, Yohanes memperingatkan orang-orang untuk bertobat dari dosa mereka dan kembali kepada Allah. Apakah ada yang tidak perlu bertobat? Nah, ini bisa interaktif ya. Coba tanya anak-anak. Ada enggak orang di dunia ini tidak perlu bertobat? Kalau ada, angkat tangan. Jawabannya tidak ada karena kita semua adalah orang berdosa. Hanya Yesus yang mampu menjalani kehidupan sempurna tanpa dosa. Nah, kalau nih anak-anak jawab di sini ada, sebenarnya mereka benar. Yesus gitu ya. Jadi bisa dimainin lah. Ada yang jawab iya benar juga, ada yang jawab enggak benar juga. Kecuali dia bilang aku nggak usah gitu ya. Nah, itu salah. Orang-orang Farisi dan Saduki terlihat sangat baik dari luar. Nah, kalau ada yang bilang ya, misalnya Pak Pendeta nggak usah atau hamba Tuhan atau siapa gitu. Nah,
Bisa dijelaskan, orang-orang Farisi dan Saduki pada masa itu terlihat sangat baik dari luar. Mereka mengajarkan orang-orang Yahudi tentang hukum Tuhan dan bahkan membuat aturan tambahan diikuti orang-orang. Jadi mereka mengira mereka tidak akan dihakimi karena dosa mereka. Jadi mungkin kalau ada yang jawab iya ya, boleh coba dengar dulu ceritanya, nanti tahu jawabannya itu. Benarkah? Tidak. Allah tetap ingin orang-orang Farisi dan Saduki bertobat dari dosa-dosa mereka dan mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Yohanes menjelaskan bahwa mereka pasti akan hidup berbeda kalau mereka benar-benar bertobat. Oke. Jadi poinnya adalah Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan bahwa pertobatan dan kehidupan yang berubah itu harus sama. Nggak boleh cuma ngomong bertobat, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Nah, mengapa Yesus lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis? Karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, yang memberi kita Roh Kudus ketika kita bertobat dan berbalik kepadanya dengan iman. Ya, Matius 3 ayat 11 ya. Yohanes membaptis orang dengan air hanya sebagai lambang pertobatan, tapi Yesus akan memberikan Roh Kudus, mengubah hati orang-orang supaya mereka bertobat dari dosa dan berbalik kepada Tuhan dengan iman. Yesus juga memiliki kuasa untuk menghakimi dosa. Yohanes memiliki tugas penting untuk mengajar umat Allah untuk bertobat, namun Allah memberikan tugas lebih besar kepada Yesus, yaitu untuk menghakimi dosa. Hanya orang yang kudus dan adil seperti Yesus yang dapat menghakimi dosa. Jadi Christ Connection-nya, Yohanes memanggil orang untuk bertobat, sebagai orang berdosa, kita layak menerima hukuman Allah. Ingat pelajaran minggu lalu? Jadi kita harus percaya kepada Yesus untuk menyelamatkan kita, supaya kita dapat berbalik dari dosa-dosa kita dan hidup bagi Yesus. Yesuslah ya yang bisa mengubahkan hati kita sehingga kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Jadi poin dari pelajaran ini, kalau mau dirangkum ya, anak-anak harus mengerti bahwa pertobatan, dua hal. Pertobatan itu menyangkut perubahan hidup yang nyata, dan yang kedua, pertobatan itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hati kita. Lewat Roh Kudus tentunya. Oke. Jadi baptisan itu tidak membuat orang bertobat. Yohanes membaptis dengan air, baptisan itu hanya simbol, lambang. Tapi Roh Kuduslah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan memberikan Roh Kudus, itu yang membuat kita dapat bertobat. Kita dapat berpaling dari dosa kita dan melakukan hal yang benar. Nah, guru bisa mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. Mengapa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus harus bertobat? Ayo, mungkin Lause boleh mikirin ini. Kenapa sih orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus harus bertobat? Gimana? Ada yang mau coba jawab? Apakah untuk mendapatkan keselamatan? Apakah untuk supaya Tuhan senang? Kenapa orang yang sungguh percaya pada Yesus harus bertobat? Ada yang mau coba jawab? Mungkin bisa nanya anak-anak ya, kenapa sih taat sama papa mama? Kenapa sih taat sama, ya paling gampang papa mama sih. Karena kalau nggak bertobat ya artinya belum diubahkan hatinya, belum. Itu terlalu dalam, Jess. Aku mencari Ya. jawaban yang lebih sederhana. Aku mau Kenapa? coba mengcopy jawabannya Caleb minggu lalu. Mengapa kita harus sungguh percaya kepada yang kita sudah percaya kepada Yesus harus bertobat karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melakukan yang terbaik untuk kita. Ya, thank you lah, Sufeli. Yes, karena Yesus pertama kali terlebih dahulu mengasihi kita. Tapi ada aspek lain dari jawaban yang aku cari tadi, itu jawabannya sebenarnya sesimpel karena aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Tuhan gitu. Jadi semoga itu ya respon yang alami datang dari pertobatan itu adalah datang karena benar. Kenapa aku mengasihi Yesus? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi aku gitu. Jadi pertobatan itu bukan hukum ya. Dalam arti, wah masa udah Kristen nggak tobat gitu. Tapi pertobatan adalah perubahan hati.
sikap diri yang datang dari Roh Kudus karena aku sekarang mau mengasihi Yesus. Aku sekarang mau taat kepada Dia. Jadi bagaimana seharusnya kehidupan kita jika kita benar-benar bertobat? Harusnya jelas ya. Kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Apakah lebih baik untuk mengatakan pada orang bahwa mereka perlu bertobat dari dosa atau diam saja? Jadi seperti Yohanes Pembaptis ya. Kenapa sih Yohanes Pembaptis kasih tahu orang gitu, mereka harus bertobat? Itu kan mungkin bikin malu atau mengerikan, menakutkan gitu ya. Nah, semoga anak-anak bisa melihat penting bagi orang lain untuk tahu juga mereka harus bertobat. Kenapa? Karena kalau tidak, mereka hidup di dalam dosa dan mereka suatu hari akan menghadapi penghakiman. Jadi link sama pelajaran minggu lalu ya. Pertobatan itu diserukan supaya orang-orang sadar bahwa mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu Tuhan Yesus. Oke, 8 menit sebelum 20 menit terakhir. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? All good. Yang materi ini cukup singkat ya, cuma Yohanes Pembaptis dan melihat apa artinya bertobat. Mungkin tipsnya boleh dress up gurunya pakai baju yang nyentrik seperti Yohanes Pembaptis. Jason udah siap tuh ya, pakai apa ini? Makan belalang dan madu hutan. Harus bawa madu. Belalang, madu hutan, bulu unta, dan ikat pinggang kulit. Oke, kita lihat bahan terakhir ya. Kita harus menyesali dosa-dosa kita. Oke, jadi kalau tadi yang sebelumnya pertobatan, yang pertama respon Allah terhadap dosa. Yang terakhirnya dari Roma 8. Tujuan pembelajaran ketika kita berdosa, kita seharusnya menyesal. Karena tidak menaati Allah dan yang berbalik dari dosa. Allah mengutus Yesus menanggung hukuman yang layak diterima. Jadi ini repeat lagi. Karena Yesus kita memiliki pengampunan dalam dosa dan hidup yang kekal melalui Roh Allah. Kita memiliki kuasa untuk berbalik dari dosa dan hidup untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi poin pelajaran ini adalah mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen kita masih berdosa. Tapi bukan berarti kita menikmati dosa itu atau ya sudahlah kita berdosa gitu. Tapi kita harus menjadi orang yang menyesali dosa yang kita lakukan. Dan berdoa minta tolong Tuhan bantu kita ya supaya kita tidak berdosa lagi. Nah, Roh Kudus itu bisa memberi kuasa untuk kita bisa menolak dosa. Oke, book kali ini dari Roma 8. Bible study-nya berulang kali dalam perjanjian lama umat Allah orang Israel ya berjanji setia. Allah memberikan hukuman untuk menunjukkan apa yang Pak, hukumnya maaf, saya potong sebentar, Pak. ya. Untuk tujuannya, Aha. ini bakal susah. Maksudnya, sepertinya kan ini berulang terus nih. Yang minggu kemarin, yang maksudnya artinya yang sebelum ini kita sudah bilang bahwa tujuan kita yang tadi ada 2 itu, bukti dari kita bertobat adalah harus ada perubahan, ya kan? Perubahan sikap. Terus sekarang kita kembali lagi untuk tujuan kita yang minggu ini setelah kita sudah tahu bahwa berdosa bla 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 kita harus perubahan sikap. Sekarang ini kita akan kembali lagi bahwa seperti kita Dosa lagi baru ya. mulai lagi gitu, bahwa kita baru harus menyesal lagi kayak Ya. gitu loh maksudnya. Kayak bertobat lagi gitu ya. Iya, maksudnya Ya, kok Oke. nggak. Ya, oke, thank you Lost Valley. Pertanyaan yang baik. Sebenarnya ini progres yang nyata dalam kehidupan semua orang Kristen ya. Jadi bertobat, diselamatkan. Nah, mungkin pertanyaan Lost Valley itu juga mewakili pertanyaan banyak orang Kristen gitu. Aku kan sudah bertobat, kok aku berdosa lagi gitu ya. Kok ini seperti cycle yang sama. Nah, semoga kayaknya bahan ini mencoba menjawab itu gitu. Jadi bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan memikul salib sampai ke akhirnya. Jadi dosa itu akan menjadi bagian real dari kehidupan setiap kita yang percaya.
tapi dosa itu tidak lagi menguasai kita seperti dulu gitu. Nanti kita coba lihat ya apakah bahan itu menjawab hal itu. Nah, kalau mau mungkin bisa dimulai dari review sedikit. Ya kan? Minggu lalu siapa yang ingat kita harus bertobat kan dari dosa kita dan mencoba hidup setia mengikuti Tuhan gitu. Tapi pertanyaannya apakah semua dari kita udah tidak pernah berdosa lagi? Bagaimana kalau kita masih berdosa sebagai anak Tuhan? Ya, mungkin itu bisa semacam apa ya, intro masuk ke bahan ini gitu. Mungkin ada yang masih berdosa. Aku nggak tahu ya anak kelas besar sudah bisa nangkep seperti itu enggak. Maksudnya udah bertobat tapi kok masih berdosa gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan hari ini. Semoga itu bisa jadi link ya, Paus Feli. Jadi ini bukan repeat pelajaran minggu lalu, tapi ini asumsinya adalah kita sudah bertobat. Kita sudah jadi orang Kristen. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini, apa yang kita harus lakukan terhadap dosa? Kita Pak, harus... maaf ya, ini poin ini yang sudah saya tekankan minggu lalu, Oh, minggu minggu kemarin. lalu ini ya? Sorry, Iya, yang semua umat pelajaran Allah. Nah, sebelumnya ini. enggak, benar. Jadi yang tadi pertanyaan saya itu benar tentang pelajaran yang kita akan baru membahas minggu setelah ini. Tapi yang Bapak bilang bahwa kita menyesal kembali itu sudah saya ajarkan di minggu yang kemarin, yang Oke. waktu topiknya umat Allah menyesal dan Oke, berjanji iya. taat. Nah, Jadi kalau misalnya kesannya repeat terus. ya, misalnya begitu loh, Sufeli, bisa pakai itu menjadi pengingat. Masih ingat nggak berapa minggu lalu ya di bahan itu? Jadi semoga itu reinforce. Tapi masalahnya memang kalau kita mengajarkan Alkitab, sebenarnya poinnya itu sama tiap minggu kan. Bertobat, Allah begitu baik, kita harus misalnya. Cuma masalahnya kita aja yang lupa. Lupa terus ya, makanya tiap minggu harus terus diingatkan. Nah, untuk anak-anak, kalau misalnya begitu, saya rasa udah berarti minggu ceria ya sekitar 3-4 minggu lah. Mungkin aku rasa most of them sudah lupa ya. Ini mungkin Laus Superi karena baru ngajar minggu lalu, jadi masih fresh. Sedangkan ini kan udah 4 minggu setelah itu. Jadi semoga, tapi bisa dipakai itu juga. Ingat gak yang kita belajar ini, apa yang harus dilakukan gitu, yaitu menyesali dosa. Jadi kayaknya ya, materi ini kenapa 3 diselipin sebelum Natal, ini pengen coba rekonsiliasi semua pelajarannya berhubungan dengan dosa. Jadi dikompil jadi satu gitu. Jadi anak-anak juga itu ya, ke form dia punya. Ini kayak perbedaan antara baca Alkitab berurutan dengan topikal atau doktrin gitu. Jadi ada kalanya kita melihat dari kisah-kisah Alkitab, ada kalanya kita diajarin nih hal yang kita harus ketahui tentang Tuhan gitu. Jadi semoga ini membantu. Balik lagi ke sini ya. Jadi ini benar kan yang tadi Rasulullah bilang berulang kali dalam perjanjian lama, umat Allah berjanji setia, Allah berikan hukum, tapi gagal lagi, memberontak, berbalik. Bahkan ketika hati mereka ingin menaati Allah, mereka tidak pernah bisa cukup baik. Terlepas seberapa keras berusaha, dosa membuat mereka bersalah di hadapan Allah, mereka butuh pertolongan, mereka butuh juru selamat. Kayaknya di bahan yang sebelumnya juga ini ada ya, bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, mereka butuh juru selamat gitu. Nah, pada saat yang tepat Allah menepati janjinya untuk mengirimkan juru selamat. Nah, ini bisa diingatkan, sebulan lagi kita akan merayakan kedatangan sang juru selamat itu. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dosa memang berkuasa, tapi ingat Yesus lebih berkuasa. Seorang pengikut Tuhan bernama Paulus menulis tentang dosa dalam sebuah surat kepada orang-orang Kristen di Roma. Paulus berkata bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah dinanti-nantikan oleh umat Tuhan sejak lama, yaitu bangsa Israel di perjanjian lama yang kita sudah pelajari setahun terakhir ini. Inilah yang Paulus katakan, sekarang tidak ada lagi penghakiman atau hukuman bagi mereka yang telah diselamatkan oleh iman dalam Yesus. Ini paraphrase ya dari seluruh Roma 8 ini. Karena hukum yang baru, hukum roh telah memberikan. Ini boleh dibaca sih kalau mau dari ayat Alkitabnya aja. Hukum yang membawa dosa dan maut, tapi Allah mengutus Yesus untuk mengalahkan dosa dan maut sehingga kita dapat dibenarkan. Ya, aku ayat dulu.
dalam iman kepadanya hidup oleh roh. Allah telah menaruh hukum yang baru dalam hati kita. Hukum yang baru itu membawa kehidupan dan damai sejahtera. Poin singkatnya adalah di dalam perjanjian lama kita diatur oleh hukum Taurat. Tapi sekarang sebagai orang Kristen kita hidup dalam hukum yang baru, yaitu hukum roh gitu. Kita tidak dikekang lagi oleh peraturan boleh nggak boleh, salah nggak salah, dosa nggak dosa. Tapi karena kita dibenarkan oleh Yesus ya, hukum yang baru itu membawa kehidupan dan damai sejahtera. Jadi Paulus berbicara tentang ini isi penjelasannya, dua cara untuk hidup melakukan apa yang diinginkan oleh diri kita yang berdosa, atau hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena Yesus telah membebaskan kita dari kuasa dosa, kita sekarang bisa mengatakan no kepada dosa. Allah memberi kita roh dan kuasanya untuk hidup menghormati Allah. Paulus juga ingin menegaskan, tidak bersalah di hadapan Allah bukan berarti kita boleh terus berbuat dosa. Roh Allah dalam diri kita memberi kita kuasa untuk berbalik dari dosa. Ketika kita membiarkan roh Allah memimpin kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah tidak hanya mengubah sesuatu dalam diri kita, dia juga mengubah kita. Allah memberi kita hati yang baru, keinginan baru, cara berpikir yang baru. Ini adalah anugerah yang ajaib dari Allah. Orang Kristen memang masih bergumul dengan dosa. Tapi status diri kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah milik Kristus. Nah, materi lesson plan ini juga crash connection-nya repeat 2 kali ya. Aku nggak tahu apakah itu memang dari materinya, tapi bisa difokus di akhir aja. Allah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman yang layak diterima oleh dosa kita. Karena Yesus kita memiliki pengampunan hidup kekal. Melalui roh Allah, kita memiliki kuasa untuk berbalik dari dosa dan hidup untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Ini kayak mencoba merangkum pelajaran-pelajaran sebelumnya lagi, tapi ditambahkan. Melalui roh Allah, kita memiliki kuasa untuk berbalik dari dosa dan hidup membawa kemuliaan bagi Allah. Luke-nya menjelaskan Roma 8 ini, bahwa ini berita yang luar biasa. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Apa artinya kita tidak berada di bawah penghukuman? Artinya kita yang telah percaya pada Yesus tidak lagi menghadapi hukuman yang layak diterima oleh dosa, melainkan telah dinyatakan tidak bersalah. Karena Yesus dengan sempurna menaati hukum Allah dan menanggung hukuman bagi kita ketika ia mati di kayu salib. Jadi ingatkan lagi ya, ingat dosa ada konsekuensinya, tapi kok orang Kristen dinyatakan tidak lagi menerima hukuman? Karena Yesus. Jadi ini lesson yang penting. Yesus menanggung hukuman itu. Nah, apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 11, Paulus mengingatkan kita bahwa dengan iman kepada Yesus, rohnya sekarang tinggal di dalam dia, kita dan memberikan kita hidup yang baru. Ini adalah kebenaran penting dalam kehidupan orang percaya, karena sekarang kita memiliki kuasa untuk berkata tidak kepada dosa. Dan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, Roh Kudus tidak hanya memberi kita hidup baru, tapi juga menolong kita untuk hidup melawan dosa. Apa 2 cara yang Paulus tuliskan? Hidup dengan mengikuti keinginan kita atau hidup oleh roh. Jadi itu pilihan ya yang kita miliki. Jika kita hidup menurut keinginan kita berdosa, maka kita mati. Tapi jika kita hidup oleh roh dan berjuang melawan dosa dengan menaati firman Tuhan, maka kita akan hidup. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Nah, disinilah Christ connection-nya semakin jelas ya. Melalui roh Allah, kita memiliki kuasa untuk berbalik dari dosa dan hidup untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Beberapa diskusi poinnya, ini aku coba tambahin sedikit YT, ya tidak ya. Bisakah kita mendapatkan keselamatan dengan melakukan banyak perbuatan baik? Ini kayak terakhir dari seri materi ini. Jadi baik untuk dirangkum, bisakah kita mendapatkan keselamatan dengan melakukan banyak perbuatan baik? Ya tidak, semoga jawabannya tidak ya. Mengapa? Karena ya hanya Yesus yang bisa menanggung dosa kita. Ketika kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, apakah berarti kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi? Ya atau tidak? Ya tidak. Kita masih berdosa ya, karena kita masih hidup di dunia yang berdosa. Bagaimana kita bisa hidup menurut Roh Kudus? Mungkin lebih gampang banget jadi taat ya. Kalau begitu, sorry aku sambil edit. Jawabannya dengan pertolongan Tuhan.
Roh Kudus. Jadi kalau anak-anak bisa dapat 3 ini di akhir pelajaran ini, it's very good already. Oke, banyak orang dewasa aja nggak tahu ini. Bisakah mendapat keselamatan? Tidak bisa. Bukan perbuatan baik kita. Yesus, apakah kita tidak akan pernah buat dosa lagi? Enggak juga. Karena kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kita masih berjuang melawan keinginan daging ya. Keinginan diri kita. Tapi kita punya Roh Kudus. Makanya kita bisa hidup taat. Oke. Nah, aku habis baca ini jadi kepikiran lagi pertanyaan langsung Feli tadi. Kayaknya bedanya di sini, waktu di kisah perjanjian lama, tidak terlalu bisa ditekankan tentang Roh Kudus. Aku nggak tahu ya apakah materinya basis itu. Disinilah mungkin anak-anak bisa diberikan confident gitu. Untuk jangan takut sama dosa, jangan takut dengan kuasa dosa. Yesus lebih besar, Roh Kudus berdoalah. Dia bisa bekerja dalam diri kita ya, membantu kita jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ingat, kalau kita berdosa, ada Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Jadi jangan menyerah, jangan takut, jangan lari dari Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan kita. Itu bahasanya Roma ya, dari hukum, dosa, dan maut. Ada pertanyaan? Yes. Ada yang mau tanya, kalau tadi kita bahas tentang Roh Kudus itu buat kita tidak berdosa. Buat kita tidak berdosa. Ya di slide mana ya tadi ya? Taat loh, bukan. Membuat Hah? kita bisa lebih taat, Bisa taat, bukan buat Buat kita tidak. bisa hidup taat. Jadi aku lihat nggak tahu deh. Diam. Nah, kalau kita berdosa, maksudnya kalau anak-anak tetap berdosa, apakah tidak ada Roh Kudus? Oke, apakah Roh Kudus datang pergi gitu ya? Jadi pas Ya, kita maksudnya, berdosa, Roh Kudus tidak ada. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya kalau pertanyaan itu datang. Ketika Roh Kudus datang, dia tidak menjadikan kita robot gitu. Jadi kayak tiba-tiba kesurupan Roh Kudus gitu ya. Terus berbuat baik, terus kalau ditinggalkan kita berdosa. Tidak. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus datang di dalam diri kita, Roh Kudus itu seperti mungkin jelas simpelnya adalah Roh Kudus itu yang mengubah hati kita pelan-pelan. Bahasa itunya transformasi, bahasa teologisnya. Jadi mungkin bisa kata renovasi ya, renovasi hati kita. Gak berarti kita langsung sempurna, tapi kita pengudusan ya. Ini proses sampai kita nanti bertemu Tuhan Yesus, baru kita tidak berdosa. Mungkin yang bisa dikoreksi adalah pertama pemahaman Roh Kudus gak datang dan pergi. Oke, jadi ketika seseorang percaya, Roh Kudus datang dan diam di dalam diri kita, tapi Roh Kudus tuh begitu sabar sama kita. Dia terus-menerus mendorong kita ya, menegur kita kalau kita salah, berdoa bagi kita, mengubah hati kita, membantu kita ketika kita bisa menyesal. Itu juga Roh Kudus yang bekerja, dan Roh Kudus yang terus mengingatkan Yesus mengasihi kita ketika kita salah ya dan berdosa. Jadi kalau Paulus suka pakai katanya Roh Kudus itu materai, janji bahwa Allah beserta kita dan kita telah diselamatkan gitu. Tapi anak kecil nggak ngerti bahasa hukum gitu, materai. Jadi lebih ke satu janji ya, satu kepastian bahwa bahkan ketika aku berdosa pun sebagai orang Kristen, Tuhan tidak meninggalkan kita. Roh Kudus tetap ada. Mungkin juga harus ditekankan bahwa ketika kita berdosa dan kita merasa bersalah, kita merasa nggak enak gitu ya, itu adalah kerja Roh Kudus. Orang dunia ini akan hidup di dalam dosa dan lama-lama ya nggak peduli ya. Nah, bedanya orang Kristen adalah ketika kita berdosa, kita tahu itu salah.
Nah, pertanyaannya mau kita berpaling atau kita, yaitu dua jalan hidup yang Paulus katakan kan. Kita mau hidup, ikutin aja yang kita mau, atau kita hidup, ikutin yang Tuhan mau. Oke, sorry ini baru baca yang Rasul Felicia bilang. Ya udah aku hapus aja ya di bukunya Christ Connection. Karena di bukunya hanya di loop-nya aja. Tapi nggak apa-apa juga sih kok. Sebenarnya itu kan kayak gimana Diulang nggak apa-apa juga ya. alihkan aja gitu kayak. Bebas sih aku, kalau gitu aku tinggalin aja. Rasul yang boleh memutuskan sendiri. Ya mungkin baik juga diulang ya. Ini nggak ada ayat hafalannya ya? Ada ya? Oke. Ada tuh di atas ya. Udah. Ya udah. Good. Itu aja sih ya. Aku lihat sekilas hook-nya kayaknya oke sih. Ada games, ada yang kertas itu kan, coret-coret itu. Eh, Ayat hafalannya ini 3 minggu beda semua ya? beda ya. Iya Iya ya. beda semua. Biasa kan sebulan sama Iya, tuh. iya. Yang ini beda semua. Karena materinya beda-beda mungkin. Aku belum baca sih jujur apa ayat hafalannya. Kita harus bisa Ya, putuskan beda. sendiri. Terus Lausika soalnya kayaknya ini tuh dari different units yang kayak mirip-mirip. Terus Cirulu tuh kayak ngegabungin gitu. Dicampur jadi satu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita can find out satu ayat hafalan aja yang Baik kayak juga ya daripada terlalu beda-beda. juga sih sebenarnya. Ya. Something like Yohanes 3:16 gitu. Iya benar juga. Tapi itu kayaknya nggak usah hafal pun udah. Ya, saya sesuatu kayak gitu. Iya. Mungkin Roma 6. Ya nanti lihat aja salah satu dari 3 ini aja kali. Bisa dihafal on top of Yohanes 3 ayat 16. Oh, aku kirain ini unit dari Gospel Project-nya ya. Ternyata ini langsung lu gabungin jadi satu ya. Ya, bahannya dari Gospel Project semua, tapi kayak ya from different. Unit Oh, gitu ya, yang berhubungan dengan dosa. Oke. Ya, mungkin makanya ada banyak crossover ya. Karena ini tidak meant to be back to back. ya, Tapi I think so sih. lalu yang minggu terakhir November, yang TCC mimpin, itu dikasih bahan Gospel Project atau kasih kebebasan ke mereka ya? Itu Ada diinfokan nggak oleh ya, Rasul? kayaknya Bebas ya? langsung dulu deh gimana. Atau you Iya. guys apa tentukan aja gitu. Since langsung dulu lagi cuti. Ya, mungkin kalau gitu kita kasih kebebasan ke mereka aja ya. Aku waktu itu sih bilangnya kita run 2 kelas aja. Kelas balita sama kelas besar kecil gabung. Kalau nanti mereka akhirnya mau pisahin kecil dan besar, itu kasih mereka kebebasan. Lalu mungkin aku minta tolong di hari H itu kan HUT gereja. Mungkin paling tidak kalau bisa satu pendamping di tiap kelas ya. Jadi setidaknya ada lause kita yang I think for safety issue juga, dan juga untuk kalau ada perlu apa-apa ada lause kita yang standby gitu. Jadi mungkin rekan-rekan bisa decide siapa di hari itu yang bisa nemenin. Sebenarnya rencana awalnya itu nggak ada kelas sekolah minggu, tapi karena mau intergenerasi, tapi kayaknya tim TCC bilang lebih baik dipisah aja. Tetap ada SM gitu. Jadi kita adakan. Iya, ada Apakah masuk. mereka ngajarnya pakai Inggris? Iya, mereka akan ngajar pakai Inggris. Jadi ya kayaknya nggak bisa ditranslate on the spot juga. Jadi sebisa mungkin kita akan bilang sesimpel-simpelnya Inggrisnya. Anak besar harusnya mostly bisa ngerti ya. Ya paling ada beberapa anak, Laos yang dampingi bisa bantu jelasin aja. Atau enggak nanti udah selesai minta main pointnya kasih tahu ke anaknya aja. Jadi there might be games, ya nyanyi-nyanyi gitu-gitu lah. Supaya Laos lain bisa ikut di KU di bawah. Kalau gitu mungkin yang pendampingnya bisa dampingin anak-anak yang nggak bisa Inggris juga. Yes, iya. Ya, Bisa fokus ke mereka ya, sekalian ya, jadi pendamping di jadi kelas. pendamping. Ya, Kalau Atau balita kayaknya nggak ada bedanya.
Ya, Jason. Nanti mungkin aku bisa bantu sih mungkin ya. Ya, mungkin decide aja ya di lause-lause. Kan masih sebulan. Siapa Oke. yang bisa tiap kelas perwakilan satu. Sip kalau gitu. Oke deh. Kalau sudah, thank you semuanya untuk hard work-nya. Tinggal 1 bulan lagi Natal ya. Habis itu ada rehat sekolah minggu, beberapa minggu sebelum kita kembali lagi Januari. Semoga Biden langsung dulu bisa bantu. Kalau enggak, kita hamba Tuhan siap juga untuk cover dulu. Oke,